Jadi saran saya, jika mau goreng, goreng pakai minyak saja, jangan pakai air fryer. Saya izin meluruskan ya, air fryer ini sering banget bikin perdebatan yang bisa membantu orang untuk menghemat kalori, bantu proses fat loss-nya. Tapi setelah dengar video-video seperti ini, jatuhnya malah jadi bingung. Oke, Dr. Dion, saya tidak bermaksud untuk menambah kerumitan orang untuk hidup sehat. Cuman saya ingin menyampaikan apa adanya. Pada video yang Anda lihat itu, video itu adalah potongan dari seminar saya. Di situ ada peserta yang bertanya bahwa antara menggoreng suatu daging atau makanan berminyak dengan air fryer dibandingkan dengan digoreng biasa, itu bagaimana tingkat resikonya. Nah, apabila kita membandingkan tingkat resikonya di luar penambahan kalori ya, jadi memang digoreng akan menambah kalori. Air fryer tidak menambah kalori, tapi ada risiko tersembunyi, yaitu terjadinya proses oksidasi oleh oksigen pada makanan berminyak tadi, yang akan berdampak pada perubahan DNA. Begitu perubahan DNA terjadi, maka terjadilah banyak reaksi-reaksi penyakit-penyakit yang saya yakin tidak semua orang ingin mengalaminya, ya, seperti kanker, penyakit juga degeneratif yang lainnya. Nah, bagaimana skemanya dan pada dasarnya? Yang pertama adalah kita lihat data dulu. Jadi air fryer itu bekerja pada suhu berapa? Jadi air fryer itu menggunakan udara yang dipanaskan untuk menggoreng, mengganti minyak. Jadi minyak itu adalah media sebenarnya untuk memanaskan makanan yang kita goreng. Nah, minyak itu diganti sama udara. Nah, udara itu ada oksigennya sekitar 20%. Untuk air fryer ini rata-rata di antara 180 hingga 200 derajat. Ini datanya ya. Nah, apabila kita hubungkan dengan makanan yang berminyak, jadi makanan kayak contoh daging, ayam, ikan, ya pokoknya ada minyaknya satu daging itu, kita akan bertemu dengan reaksi ini. Reaksi oksidasi dari minyak di makanan tersebut oleh oksigen. Ada di mana bukunya datanya ini? Di Food Chemistry. Nanti Dr. Dion bisa baca lebih dalam. Nah, apa dasarnya? Jadi gini, pada saat ada makanan kita yang mengandung minyak, itu daging-dagingan itu, kita tidak bisa menggaransi bahwa seluruh minyaknya itu dalam bentuk trigliserid. Karena masih ada sebagian kecil dari minyak dia itu dalam bentuk free fatty acid. Contoh, ya saya contoh aja. Contoh minyak CPO, kelapa sawit yang masih crude, itu masih begitu dipanen dari kelapa sawit itu punya free fatty acid sekitar 5%. Nah, apabila itu dipanaskan kena oksigen, maka terjadilah reaksi ini. Ketemu oksigen jadi radikal peroksid, nanti endingnya apa? Endingnya adalah zat-zat radikal ini. Zat radikal ini akan bisa masuk ke dalam sel-sel Anda dan merubah DNA Anda. Atau di tengah-tengah darah, dia terjadi inflamasi, men-trigger inflamasi, jadilah plak. Jadi ini yang bahaya tersembunyi dari pemakaian air fryer. Nah, jika ingin lebih jelas lagi detail skemanya, ini skemanya. Jadi dalam daging kita, ayam kita ya yang kita goreng pakai air fryer itu pasti saya sampaikan pasti ada free fatty acidnya. Kemudian ketemu oksigen jadilah radikal peroksid ya, radikal ini jadi lipid radikal, ini terus berputar, ini terus klik dia. Nanti setiap siklus akan menghasilkan senyawa akhir, yaitu malondialdehid contohnya, 4-hidroksidualkenal dan 2-alkenase. Ini senyawa-senyawa radikal yang bisa masuk ke dalam sel kita. Begitu masuk dalam sel kita, maka dia bisa berpotensi merubah DNA jika sel Anda gagal untuk mendetoksnya. Artinya kita membuka peluang itu. Jadi inilah bahaya tersembunyi dari air fryer. Jadi saya lagi jangan bandingkan ya. Saya bicara konteks adalah resiko di balik air fryer. Jangan dibandingkan dengan kalori. Kalau bicara kalori, itu kita bisa atur. Contohnya apa? Jika kita makan ayam goreng contohnya ya, maka ya kita kurangi mungkin nasinya. Atau kita kurangi jumlahnya sesuaikan dengan aktivitas kita. Atau tidak harus digoreng. Kami juga menyarankan kepada anggota kami ya, penerap konsep Karnus, goreng itu ya kita hindari sebisa mungkin, tapi tidak dinolkan. Anda boleh menggoreng. Ada opsi lain, contoh direbus, masih bisa. Tidak ada kalori, begitu. Nah, silakan dipilih. Mau digoreng, Anda akan nambah kalori, betul? Atau pakai air fryer, tapi Anda deal dengan resiko ini. Masing-masing terserah Anda pilih yang mana. Kalau saya pilih ya digoreng, pakai minyak baru, atau saya rebus, atau jika saya pakai air fryer, saya pilih
makanan yang tidak ada minyaknya. Apa contohnya? Ya kerupuk. Ya kerupuk, contohnya kerupuk yang nggak ada tepung gitu, nggak ada dagingnya ya, just kerupuk biasa, atau keripik itu kan nggak ada minyaknya tuh, saya air fryer. Jadi faktanya memang oksidasi itu mudah menyerang dari grup free fatty acid, asam lemak bebas. Dasarnya ada, teorinya ada, faktanya pun ada. Saya kira demikian, Dr. Dion. Salam kenal dari saya.